Hi, welcome back to DTC Dinda Tahir Channel bersama dengan Aldinda, pasangan yang baru melek dunia. Oke, kali ini kita videonya akan still aja karena kita cuma mau membahas seputar per-WHV-an duniawi. Tapi BTW sebelum kita mulai, gue mau ngasih tahu kalau hari ini cuacanya panas banget. Gila, sekarang jam berapa, Yong? Jam setengah 2. Jam setengah 2 siang. Berapa derajat nih? Berapa derajat? Lihat. Kebetulan emang lagi summer, tapi kayak suhunya tuh bener-bener panas banget udaranya. Makanya nih, komuk kucul banget. Wow, 30 derajat Celcius pemirsa. Sebenarnya kalau di Indonesia 30 derajat itu udah nggak aneh gitu kan, kita udah biasa menghadapi cuaca yang panas. Namun kalau di sini karena awalnya kita datang dingin gitu ya, pakai jaket kemana-mana, tapi masuk winter, masuk summer, sekarang rasain panas banget, Kering banget. bahkan kita tidur aja sampai keringetan banget, parah, sampai nggak bisa tidur. Oke, lanjut. Jadi ada beberapa requestan nih dari penonton-penonton DTC Dinda Tahir Channel. Ada yang nanya biaya dari awal buat visa sampai Australia gimana, terus cara apply kerjanya gimana, terus cara sewa room di sini tuh kayak gimana. Karena kalau kita ngebahas semua dalam satu video itu bakal panjang banget, kita ngebahas satu-satu ya. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas lebih ke biaya dari awal persiapan WHV sampai kita sampai ke Australia. Tapi kita mau disclaimer dulu nih teman-teman, karena kita junior WHV. Oh iya. Kita baru 4 bulanan ya? Ya 4 bulan. Atau masuk 4 bulan? Udah 4 bulan lebih dikit. Ya 4 bulanan, baru 4 bulanan sampai di sini. Jadi ilmu kita apalah dibanding sama senior-senior WHV. Sebenarnya udah banyak banget senior WHV yang membagikan informasi tentang seputar itu. Informasi tentang WHV lah ya. Iya, udah banyak banget dan mereka pastinya lebih mengerti, lebih expert. Tapi karena waktu itu ada yang komen di vlog kita tentang hal ini, jadi ya udah kita kasih tahu aja ya. Tapi kita ngasih taunya itu enggak yang gimana ya? Intinya cuma berdasarkan pengalaman kita ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada yang beda sama pengalaman orang-orang yang kalian tahu, ya mohon maaf, mungkin emang beda generasi atau gimana, kan kita juga. Oke, berapa sih biaya yang kita keluarin kemarin dari awal persiapan membuat work and holiday visa sampai kita menapakkan kaki di Australia? Oke, silakan Bapak Finance menjelaskan. Oke, jadi biaya untuk persiapan kita berangkat ke Australia itu ada biaya IELTS, biaya paspor, biaya visanya, medical check up, sama tiket pesawat, dan satu lagi biaya SKCK. Jadi kurang lebih ada 6 tuh biaya yang dikeluarin. Oke, biaya IELTS itu kita 3 juta masing-masing orang. Yang kedua paspor itu 350.000, kita bikin paspor yang biasa. Yang ketiga biaya visanya WHV itu 5,2 juta saat itu ya. Dan yang keempat medical check up itu 1.020.000, tiket pesawat 4 juta, dan SKCK 30.000. Jadi totalnya adalah 13.600.000 rupiah per orang. Masing-masing orang dari kita ya. Jadi kalau dikali 2 ya hitung aja sendiri. Berarti sekitar berapa tuh, 27 sekian lah tuh. Nah, gue mau ngasih tahu kalau tiket pesawat kemarin kita kebetulan dapat murah, AirAsia, makanya satu orang itu cuma 4 juta, udah including bagasi 25 kilo per orang. Tapi kalau kemarin-kemarin gue ngobrol sama anak-anak WHV lain atau orang-orang Indonesia yang lain yang baru sampai sini, mereka dapat tiket yang mahal ya, lumayan mahal. Ada yang 7 juta, 8 juta, ada yang 14 juta, 14 juta satu kali jalan. Oh my god. Wow. Jadi emang kalau misalkan emang mau terbang ke sini harus dipikirin juga pemilihan hari untuk beli tiket pesawat. Jadi semakin jauh dari hari keberangkatan itu semakin baik. Dan jangan lupa untuk compare harga ya. Kalau kemarin kita AirAsia, terus gue belinya di app AirAsia-nya. Walaupun transit di Malaysia 12 jam. Tapi ya udahlah. Tapi ya
to get a better Kita price, enjoy, we can yeah. do anything, right? Maksudnya kayak namanya juga perantau baru yang uangnya pas-pasan, jadi kita mengambil apapun itu yang paling murah walaupun emang menyiksa. Gak nyiksa juga sih, tapi ya enjoy lah. Ya nggak nyiksa juga, cuma kan kayak bete banget transit di KL 12 jam. Oke, anyways, lanjut. Oke, itu biaya persiapan. Jadi kemarin waktu kita udah ngeluarin biaya nih untuk persiapan mendapatkan work and holiday visa. Nah pas berangkat pun kita harus mempersiapkan modal itu untuk kita hidup selama beberapa minggu nih di Sydney. Kita kan milih untuk ke kota pertama, tujuan kitanya adalah Sydney. Kalau misalkan di kota lain nggak tahu, Kita belum tahu. bisa jadi lebih murah, bisa jadi lebih mahal. Nah kemarin kita nyiapin uang itu $1.000. Jadi kalau dikonversiin ke rupiah itu 10 juta rupiah untuk satu orang. Nah kalau dihitung-hitung itu bisa untuk bertahan seminggu lebih lah Seminggu lebih dikit. sebelum dapat kerjaan. Jadi intinya kalau misalkan kita hitung kemarin tuh kita nyiapin modal untuk persiapan WHV dan juga Sampai modal kita berangkat. sampai di Australia itu totalnya sekitar 23.600.000 rupiah. Itu biaya persiapan WHV dan juga persiapan selama semingguan hidup di Sydney sebelum dapat kerjaan. Tapi teman-teman kalau kamu mau ngikutin jejak kita nih, maksudnya jejak biaya yang kita keluarkan ini untuk sampai ke Australia, harus diingat juga untuk mempersiapkan uang sebesar $5.000 Australia untuk mengendap di rekening bank kalian. Seperti yang disyaratkan oleh imigrasi ya. Iya, jadi salah satu persyaratan untuk ngambil visa work and holiday itu adalah punya uang kurang kalau bisa lebih ya, minimal $5.000. Audi. Nah kalau dikonversi 5.000 itu sekitar 50 juta rupiah. Nah minimal kalian punya saldo sebesar itu di rekening di rekening bank kamu sebelum apply WHV. Jadi itu sebagai biaya untuk menggaransi kalian itu nggak akan jadi homeless di sini. Seperti itu. Nah kalau misalkan udah punya uang 50 juta rupiah untuk sampai di Australia, itu kayaknya kalian bisa bertahan selama kurang lebih 1 bulan ya. Tergantung gaya hidup juga. Kalau emang hedon ya itu mah nggak nyampe sehari sebulan. juga. Oke, itu biaya-biaya yang kita keluarin untuk sampai ke sini. Kalau misalkan kamu mau ngikutin silakan. Kalau enggak ya banyak jalan menuju Roma. Dan banyak pendapat dan asumsi lain juga dari pemegang WHV yang lain gitu. Iya, sekali lagi kita memang pasangan yang uangnya pas-pasan. Jadi Dan berdasarkan pengalaman kita sendiri ya. iya, jadi pengalaman kita kemarin ya kita uangnya sangat minimalis. Tapi kalau misalkan kamu punya uang yang banyak sangat bagus. Nah terus kalau emang kamu udah punya rencana nih mau ngambil visa work and holiday atau visa student atau visa apapun itu, dipikirin aja dulu, maksudnya riset-riset dulu persyaratannya apa aja, terus siapin dan terutama nabung. Nah, itu paling penting. Paling penting itu menabung. Karena untuk sampai ke sini kita semua butuh modal uang. Jadi nggak semata-mata cuma butuh tekad, keberanian, mental. itu juga harus. Cuma yang harus. utamanya adalah uang. Kalau nggak ada uang nggak mungkin bisa sampai ke sini. Jadi harus dikokohkan keinginannya dan menabungnya itu dikencengin, jangan sampai tergoda dengan jajan-jajan Shopee atau apapun itu. Jangan sampai kalian dapat visa. Nah kalau udah dapat visa kan enak, mau jajan apapun jadi nggak berat gitu kan. Oke, segitu aja vlog kita kali ini. Semoga kamu enjoy sama penjelasan kita yang agak sedikit ngalor ngidul. Tapi jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, dan share. Tungguin video kita selanjutnya. Dan thanks for watching, bye-bye.